Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan yang terus boleh kami rasakan dalam hidup kami ini Tuhan. Di malam hari ini Tuhan kami ingin sedikit belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap hati kami, bahkan memberi kekuatan kepada kami ketika kami lemah Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan yang terus boleh menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di bulan Agustus ini terlebih dalam renungan harian mendapat tema besar yaitu pergunakan kemerdekaanmu sesuai perkenanannya. Pergunakan kemerdekaanmu sesuai perkenanannya. Yang diambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji nama Tuhan. Di awal-awal dikatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yang menjadi pertanyaan di malam hari ini, apakah kita sebagai orang-orang percaya sudah benar-benar merdeka? Itu yang menjadi pertanyaan di malam hari ini. Apakah kita dan saudara semuanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apakah sudah benar-benar merdeka? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus yang menerima panggilan itu. Dikatakan tadi, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita bisa saja merdeka kalau kita menerima panggilan daripada Tuhan. Respon kita, bagaimana menerima panggilan dari Tuhan itu untuk merdeka. Makanya saya katakan di awal, apakah kita sudah benar-benar meresponi panggilan Tuhan untuk merdeka? Ataukah saat ini kita masih hidup dalam perbudakan, dalam perhambaan? Ini yang saya tanyakan di awal. Apakah hidup kita sudah benar-benar merdeka? Roma katakan ayat 6-18 katakan kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa. Segala usaha telah dilakukan oleh Tuhan untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita. Dia korbankan anaknya yang tunggal, datang ke dunia, mengosongkan diri, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati. Untuk apa? Untuk menebus manusia. Ini kita dimerdekakan dari dosa. Yang seharusnya kita mendapat hukuman dari dosa-dosa kita. Tetapi karena karya Yesus di kayu salib, kita dimerdekakan. Terus yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? Yang kedua, kita dimerdekakan dari penghukuman. Ada sebuah hukuman jika kita masih diperbudak. Ada hukuman. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu ketika kita masih hidup dalam penghukuman, dalam perbudakan, akan ada mendapat hukuman. Upah dosa adalah maut. Terus yang ketiga, kita dimerdekakan dari kematian kekal. Kita dimerdekakan dari kematian kekal. Tiga hal ini, kenapa kita sebagai orang-orang percaya dipanggil untuk merdeka. Tetapi yang pertama saya tadi katakan bahwa bagaimana respon kita dalam panggilan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau melangkah
untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Atau kita hanya diam di tempat. Oh ya, kemerdekaan sudah di depan mata. Sudahlah. Jadi kita nggak ada gairah untuk melangkah maju untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Kemerdekaan sudah diberikan oleh Tuhan. Tergantung kita mau nggak melangkah maju ke depan untuk mendapat kemerdekaan itu. Ini respon kita. Pergunakan kemerdekaanmu sesuai perkenanannya. Kalau kita sudah mengerti apa arti kemerdekaan itu, kita dimerdekakan dari apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan akan melangkah maju untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Terus hal yang berikutnya yang akan saya bahas di kesempatan malam ini adalah apa yang menjadi perkenanan Allah. Kalau yang pertama tadi saya katakan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Yang kedua, apa yang menjadi perkenanan Allah? Sesuai dengan tema besar tadi. Pergunakan kemerdekaan kita sesuai dengan perkenanan Allah. Yang menjadi bahan perenungan kita, apa yang menjadi perkenanan Allah? Kalau kita baca ayat selanjutnya, masih di ayat 13, ayat-ayat bagian terakhir. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini adalah yang dimaui Tuhan. Ini adalah hal yang dikenan oleh Allah. Apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi setelah kita dimerdekakan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Gak sebatas hanya kita terima kemerdekaan saja. Tetapi firman Tuhan katakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita baca konteks ayat ini, mereka berdebat tentang hukum Taurat. Mereka yang terima anugerah keselamatan dari Tuhan masih juga mentaati hukum Taurat. Masih melakukan hukum Taurat. Bahkan mereka berdebat tentang hukum Taurat. Hal seperti ini sama halnya tidak menghargai kasih karunia Tuhan, karya keselamatan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kamu sudah dimerdekakan, kamu bukan lagi hidup dalam kuk dosa, kuk hukum Taurat, tetapi hiduplah oleh kasih. Kalau ayat 16 katakan, maksudku ialah, ini kesimpulan dari ayat atasnya, hiduplah oleh roh. Ini dipertegas lagi di ayat 16. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang merdeka. Ada hal yang dikenan Allah, ada hal yang diingini Allah ketika kita sudah dimerdekakan. Yang pertama tadi, kita hidup oleh kasih. Kita melayani dengan kasih. Terus yang kedua, tanggung jawab apa yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan sehingga Allah berkenan atas hidup kita. Yang kedua yaitu sudah jelas di sini dikatakan bahwa tidak menggunakan kemerdekaan kita untuk kembali berbuat dosa. Itu. Jangan gunakan kemerdekaan kita untuk kita kembali berbuat dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Susah. Memang susah untuk melakukan hal seperti ini. Tapi lihat, hiduplah oleh roh. Kenapa oleh roh? Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan semuanya itu. Untuk melakukan hal-hal yang sulit. Itu fungsi daripada Roh Kudus. Ayat 16 katakan tadi, hiduplah oleh roh. Firman Tuhan katakan juga bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia akan memberikan Roh Kudus turun untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk menolong kita. Tuh, memang susah sebagai
Kita mungkin melakukan hal-hal, mungkin kita masih jatuh bangun dalam melayani Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan, jangan lagi. Ketika ada peringatan jangan, pasti ada akibat yang akan kita terima. Jangan lagi gunakan kemerdekaan kita untuk hidup dalam dosa. Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama tadi, saya katakan, apakah hidup kita benar-benar sudah merdeka? Merdeka dari dosa, merdeka dari hukuman maut, hukuman kekal, merdeka dari kematian kekal. Terus yang kedua tadi, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi perkenanan Allah dalam hidup kita ini? Biarlah ini menjadi perenungan kita di malam hari ini. Saya berharap kita sudah benar-benar merdeka. Hidup dalam kebenaran. Hidup oleh Roh. Bukan hanya hidup oleh Roh, tetapi kita boleh menghasilkan buah-buah Roh. Sehingga buah-buah Roh itu pun boleh dinikmati oleh orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini. Buat kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang kembali kepada kami di malam hari ini. Biarlah hidup kami ini boleh terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terlebih hidup kami ini boleh hidup agar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang lain Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara ini. Biarlah Tuhan tolong campur tangan Tuhan atas bangsa negara ini Tuhan. Berkati bahkan pemimpin kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah otoritas Allah ada dalam pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Mereka boleh bersatu hati bergandeng tangan untuk memajukan negara ini lebih baik lagi Bapa. Pulihkan bangsa Indonesia ini Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaat Efrata yang ada. Biar Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan yang berkati, Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka terus berharap kepada Engkau Bapa, hidup sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih beri penghiburan kepada mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat semuanya. Engkau sangat baik terhadap kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri renungan singkat di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.